Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Rifa Ade Rahmah, mahasiswi dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Padang. Nah, di sini saya izin menjelaskan terkait dengan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, pada tugas 2 ini, kami berfokus untuk membuat aplikasi berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Sehingga data-data dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file. Nah, di sini ada 2 halaman yang dibuat. Yang pertama yaitu halaman stok bahan ajar. Nah, di sini yang ditampilkan adalah stok bahan ajar. Terus terdapat fitur edit stok data bahan ajar, terdapat fitur edit dan sort data stok, menampilkan status dari stok bahan ajar, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Nah, sedangkan untuk halaman tracking delivery order itu menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman dan terdapat fitur input delivery order baru. Nah, di sini kami ada diberikan informasi yaitu terkait dengan stok. Nah, di sini ada untuk halaman pertama itu ada stok bahan ajar yang menampilkan tabel list berupa kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan juga catatan. Nah, pada pemrograman ini mungkin saya jelaskan dulu, saya lihatkan dulu tampilannya. Nah, di sini itu untuk stok bahan ajar, saya ada menampilkan kode mata kuliah, judul, terus UT daerah, kategori, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, harga, status, serta catatannya. Nah, di sini fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, untuk mengedit itu ada di bagian aksi. Nah, di sini kita bisa mengedit apabila ada kesalahan-kesalahan data. Misalnya di sini diganti menjadi 25. Nah, ketika disimpan, stok safety-nya berubah menjadi 25. Nah, selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort. Nah, untuk filter, nah di sini ada di bagian atas. Misalnya saya pilih Jakarta, maka akan otomatis data bahan ajar yang diinputkan itu adalah data bahan ajar yang ada di Jakarta. Nah, misalnya saya filter misalnya melalui sortnya, melalui judul, maka ini akan diurutkan berdasarkan judul. Nah, di sini juga ada tampilkan reorder. Nah, ini untuk status-status yang sudah menipis. Terus, stok. Oke. Implementasi kategori stok berdasarkan metode daerah. Filter kategori. Nah, ini misalnya saya, nah di Surabaya, nah di sini kita dimintakan implementasikan dependent option. Jadi ketika milih misalnya berdasarkan rute daerah, maka akan muncul kategori mata kuliah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya itu menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, stok ini disesuaikan dengan data yang ada. Nah, di sini baru ada keterangannya aman, menipis, maupun kosong. Dan terakhir itu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Nah, di sini ada tombol untuk tambah bahan ajar. Nah, di sini bisa diinputkan. Misalnya kode 1 judul A, kategori B, Padang misalnya. Lokasi rak di C, stok bahan ajar 10, safety bahan 5, harga 100.000, catatan bagus. Ketika disimpan, maka akan ada tambahan
uh, kode baru, yaitu yang dibuatkan tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada pemrogramannya. Nah, di halaman stop, ini saya menampilkan beberapa tambahan. Yang pertama yaitu untuk navbar. Nah, di navbar ini ada logo UT. Nah, di sini ada tambahan stok bahan ajar, menu-menu navnya. Nah, di sini ada stok bahan ajar dan juga ada tracking delivery order. Nah, di sini untuk Vue.js-nya saya menggunakan ID-nya app. Nah, nanti dari app ini akan terhubung ke stok app.js. Nah, di sini yang pertama itu terkait misalnya, nah di sini. Jadi di stok ini kita buat ID-nya app, berarti ketika kita memanggil view itu kita buat L-nya itu app. Nah, di sini berdasarkan data ini kita ada beberapa. Nah, pertama itu untuk select yang UPBJJ. Nah, jadi ada pilihan untuk memilih UPBJJ mana yang dimaksudkan. Nah, itu ada di bagian filter. Nah, ini untuk UT daerah. Ini UPBJJ yang mana yang dipilih. Nah, ini ada pilihannya semua atau disesuaikan dengan UPBJJ list. Nah, UPBJJ list ini adanya di stok app. Nah, di sini kita pada view ini terdapat data. Nah, data ini yang nanti akan ditampilkan di dalam tampilan web. Nah, di sini kan ada untuk stoknya itu ada 4. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada 4 sebelum saya tambahkan ini. Nah, berarti ketika ada tambahan, nah misalnya terkait dengan UPBJJ list. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 UPBJJ list. Nah, bisa kita cek di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk kategori list, ini munculnya ketika misalnya pilih Jakarta. Nah, ini ada mata kuliah wajib. Nah, ini bisa berbeda-beda sesuai dengan pilihannya. Nih ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, problem based, dan ya ada 4 kategori list itu. Nah di sini, nah ini yang kategori tadi yang saya sebutkan. Nah nanti kita akan ambil dari select kategori. Nah kita menggunakan vModel untuk mengambil data tersebut. Nah di sini nanti kita akan mengambil data K. Nah K ini kita ambil dari kategori filter yang sudah difilter tadi. Nah, selanjutnya ada sort by ini yang tadi untuk ini ada judul, stok ataupun harga. Nah, di sini akan ada perintah-perintah nanti untuk dirapikan sesuai dengan pilihan yang diambil. Nah, di sini di model show reorder. Nah, di sini ada reset. Nah, reset ini fungsinya untuk ketika kita mereset filter. Nah, di sini coba kita cek reset filter. Nah, di sini ketika kita reset filter, ini ada metodenya. Di reset filter ini kita akan mengembalikan semuanya itu ke dalam defaultnya. Nah, jadi ketika kita klik reset, misalnya Surabaya, dan kita sudah isi yang lain, kita klik reset. Nah, maka dia akan kembali ke defaultnya masing-masing. Nah, di sini ada open tambah. Nah, ketika open tambah itu ketika diklik yang bagian tambah data. Nah, ini akan memunculkan tampilan. Nah, apa tampilannya? Ini yang ada di dalam open tambah. Nah, mana? Ini sebelum itu yang ini untuk tampilan tabel-tabel ini, dan ini untuk memanggil data item masing-masing yang ada pada mengambil data stok yang ada pada stok app.js. Nah, di sini untuk yang nah, ini untuk show modal. Show modal ini ketika kita klik button tambah,
open tambah itu nanti akan dibuka show modal. Nah, ini nanti juga ada perintah tambahan show modal nih. Open tambah ketika kita semuanya ketika open tambah itu diklik maka semua data akan kosong. Nah, nanti kita akan dibuka show modal. Nah, show modal ini akan diaktifkan. Jadi pop-up-nya muncul ketika di sini akan ada perintah-perintah seperti memasukkan kode, judul, kategori dan lain-lain sesuai dengan yang ada. Nah, di sini nanti ada close modal itu untuk membatalkan dan ada save data untuk menyimpan. Nah, semuanya ini tersedia di bagian metode pada program stock app.js. Nah, di sini ini bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua itu tracking delivery order. Nah, pada tracking ini kita menampilkan seperti tugas praktik 1. Di sini hanya penerapan penggunaan framework Vue.js. Nah, di sini berarti hampir-hampir mirip sebenarnya dengan tugas sebelumnya dan halaman sebelumnya. Di halaman ini juga saya ada tambahan untuk navbarnya. Jadi ketika kita klik tracking delivery order, navbar ini tidak akan tetap ada tersedia gitu. Nah, di sini ada munculan DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal, dan total. Nah, di sini pemrograman kita. Nah, di sini ada open modal. Nah, pada Vue.js yang digunakan untuk tracking ini, saya menggunakan ID-nya tracking app. Nah, tracking app ini nanti akan diinputkan di sini. Nah, pada new view, nah di sini ada tracking app. Nah, ini namanya harus sama seperti stok tadi menggunakan app saja. Pada tracking itu menggunakan tracking app. Nah, di sini saya menggunakan open modal juga, open modal untuk tambah delivery order. Nah, nanti di bagian bawah akan ada show pop-up-nya, sama seperti yang stok. Saya juga menggunakan show modal untuk menampilkan tampilan tambah ataupun tampilan tambahnya gitu. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diinputkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bedanya di sini ada data-data yang memang diambil dari ketika kita menginputkan. Misalnya delivery, misalnya NIM-nya 1, nama A, ekspedisi JNE, paketnya ini. Nah, di sini akan muncul detail paket. Nah, ini mungkin yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, untuk menampilkan detail paket ini, kita menggunakan di bagian sini, bagian ekspedisi, VP nama. Nah, di sini kita akan mengambil data nama yang ada di tracking app. Nah, di sini ada namanya JNT, JNE, dan lain-lain untuk ekspedisinya. Nah, sedangkan untuk paket, nah di sini kita juga ada pilihan P-kode sama nama. Nah, ini diambil juga dari tracking app. Jadi database-nya itu diambil dari JS ini. Nah, dari tanggal, nah nanti ada detail. Nah, dari sini kita akan menginputkan detail paket. Nah, detail paket. Nah, detail paket ini akan disesuaikan dengan pilihan-pilihan kita tadi. Misalnya kodenya yang mana. Nama, isi paket. Nah, ini akan disesuaikan dengan data yang ada pada tracking app sebelumnya. Nah, total harga, detail paket harga. Nah, terus di sini ada untuk bagan atau untuk tabel berisi ekspedisi. Berisi untuk informasi delivery order. Nah, di sini ada DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal, total, status, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan ambil dari data yang ada pada tracking strip app.js.
Nah, di sini kita bisa lihat, nah paket, ini data paketnya, sesuai sama yang dituliskan di sini. Nah, tracking, karena kita data trackingnya cuma ada satu, maka ketika kita jalankan di sini cuma ada satu tampilan. Nah, di sini ada show modal, ini ketika awal dibuka, jadi kita tidak menampilkan modal tambahnya. Nah, sedangkan metodenya itu adalah generate nomor DO, seperti yang dituliskan di dalam tugas. Nah, di sini nomor DO tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence, nomor. Nah, di sini kita mengambil data tahun, new date, get full year. Jadi kita mengambil tahun yang sedang berjalan sekarang, terus jumlah DO, kita akan cek berapa trackingnya, nanti berapa panjang tracking ditambah satu. Nah, nanti sequence akan menyesuaikan berapa, diambil 3. Maksudnya itu dari jumlah DO itu akan diambil 3 digit, 3 digit untuk angkanya gitu. Jadi untuk hasil akhirnya adalah DO, tahunnya misalnya 2025 atau 2026, sekuensinya misalnya 001, 002 dan lain-lain. Open modal ini untuk membuka modal tambah data tadi. Terus ada close, reset. Kalau reset ini kita mengembalikannya menjadi kosong kembali. Terus pilih paket, tambah DO. Tambah DO ini apabila kita menginputkan baru. Nah, terakhir mungkin coba saya tambah delivery ordernya, misalnya 1, nama A, ekspedisi JNE, paketnya IPA. Nah, ini tahunnya. Nah, di sini kita lihat tahun 2026 berarti DO 2026. Nah, karena kita sudah punya satu data, maka yang di belakang itu dimulai dari 002. Nah, disimpan, delivery berhasil disimpan. Nah, di sini akan diproses. Oh iya, mohon maaf, tadi ada satu yang tertinggal yaitu terkait dengan indeks HTML, menampilkan navigasi menu kedua halaman web. Nah, di sini mungkin saya tampilkan gambaran dashboard menunya seperti ini. Nah, di sini ketika kita klik buka menu untuk stok bahan ajar, maka langsung akan dialihkan ke stok HTML. Nah, tadi kan saya ada menginputkan stok data. Nah, karena kita sistemnya adalah sistem JS, jadi data yang diinputkan itu tidak akan tersimpan secara permanen. Jadi ketika kita refresh halamannya, maka akan kembali hilang dia. Nah, begitupun ketika kita klik yang tracking delivery order. Nah, di sini dia akan kembali jadi satu baris. Jadi dia akan mengambil data, hanya data yang ada pada pemrograman kita, pada data JS kita. Nah, untuk struktur file, karena saya menggunakan XAMPP, jadi di sini kita lihat di htdocs itu ada tugas 2 view. Nah, di sini ada tracking HTML, stok HTML, dan index HTML. Pada halaman JS-nya ada stok app.js, tracking app.js. Di CSS itu ada style CSS. Pada asset itu ada logo UT. Sesuai dengan struktur project yang diinginkan. Dilanjutkan. Baik, sekian penjelasan saya terkait dengan tugas 2 untuk mata pelajaran pemrograman berbasis web. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan maupun dalam penyampaian. Saya sangat berharap apabila tugas saya ini, apabila ada kesalahan itu akan disampaikan masukan atau pengembangan untuk lebih baik ke depannya. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.